Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatus Sa'adah, NIM 19051214053 dari kelas Sistem Informasi 2019A. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum 5, yaitu jaringan wireless. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, mengetahui penggunaan jaringan wireless, yang kedua, mengetahui metode autentikasi keamanan di jaringan wireless, lalu yang ketiga, mensimulasikan jaringan wireless dengan Cisco Packet Tracer. Lalu di sini ada pengertian wireless, yaitu jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan, komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Lalu cara kerja jaringan wireless yaitu yang pertama, adaptor wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Lalu yang kedua, router wireless menerima sinyal dan melakukan dekode data. Router mengirimkan informasi ke internet koneksi kabel Ethernet dan terhubung ke komputer penerima. Wireless Internet adalah layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik ke komputer menggunakan internet. Layanan internet wireless umumnya disediakan oleh penyedia layanan internet melalui router wireless atau secara lokal melalui penggunaan router wireless yang terhubung ke kabel atau modem DSL di rumah atau di kantor. Berdasarkan pengertian wireless, di mana tidak dibutuhkannya kabel atau perangkat lainnya untuk terhubung ke router, maka dengan seperti ini semua orang bisa mengakses jaringan wireless di area tertentu. Maka ada baiknya ketika menyiapkan jaringan wireless di satu rumah atau kantor, jaringan harus dilindungi password untuk keamanan jaringan dan melakukan pengaturan jaringan wireless. Teknologi seperti WEP digunakan untuk meningkatkan keamanan pada jaringan wireless. WEP digunakan untuk membuat password keamanan standar untuk mencegah akses tidak sah ke akses point. Jadi tidak semua orang bisa menggunakan wireless, hanya sebatas pengguna yang mempunyai password. Pada jaringan wireless terdapat 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data, yaitu yang pertama, sinyal radio atau radio signal, yang kedua, format data atau data format, yang ketiga, ada struktur jaringan atau network structure. Saat akan mengirimkan data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah data digital menjadi sinyal radio. Pada saat menerima data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah sinyal radio menjadi data digital. Lalu selanjutnya ada macam-macam keamanan jaringan wireless. Yang pertama yaitu WPA-PSK atau Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key adalah pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA-PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Lalu yang kedua ada WEP atau Wired Equivalent Privacy atau Shared Key adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel, disebut juga dengan Shared Key Authentication. Shared Key Authentication adalah metode autentikasi yang membutuhkan penggunaan WEP. Lalu yang ketiga ada WPA atau Wi-Fi Protected Access adalah suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode pengamanan dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu WEP. Lalu ada frekuensi Wi-Fi. Frekuensi Wi-Fi ini ada dua. Yang pertama yaitu frekuensi 2,4 GHz dan yang kedua yaitu frekuensi 5 GHz. Di sini ada skenario percobaan. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan jaringan wireless bridge dengan menggunakan metode autentikasi keamanan dan tanpa metode autentikasi keamanan. Untuk AP1 atau access point 1 akan menggunakan autentikasi keamanan WPA2 PSK, sedangkan untuk AP2 atau access point 2 tanpa autentikasi keamanan. Sedangkan untuk setting IP-nya menggunakan static. Nah, di sini sudah ada skema jaringan simulasi jaringan wireless.
di mana di sini ada switch, lalu AP1 ini terhubung dengan laptop dan AP2 terhubung dengan smartphone. Lalu lanjut ke langkah percobaan. Untuk langkah yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Ini sudah ada skema jaringan wireless pada Cisco Packet Tracer. Lalu langkah yang kedua, setting AP1 pada port 1 dengan SSID AP1, channel 1 dan metode autentikasi keamanan WPA2 PSK dengan password 123456678. Setting AP1, configuration, port 1, ini SSID-nya diganti AP1, lalu channelnya channel 1, lalu authentication-nya WPA2 PSK, dan ini password-nya 123456678. Jangan lupa cord statusnya di-on-kan. Lalu lanjut ke langkah yang ketiga. Setting AP2 pada port 1 dengan SSID AP2 channel 6 tanpa menggunakan metode keamanan. AP2, kita configuration port 1, SSID-nya diganti AP2 channel 6. Lalu karena tanpa menggunakan metode keamanan, jadi authentication-nya kita disable. Lalu jangan lupa port statusnya di-on-kan. Lalu lanjut ke langkah yang keempat. Setting laptop pada wireless 0 dengan SSID AP1, metode autentikasi keamanan WPA2 PSK, passwordnya 123456678 dengan IP address statik yaitu 192.168.1.129/25. Setting laptop, config, wireless 0. Ini SSID-nya kita ganti AP1. Lalu keamanannya WPA2 PSK. Lalu passwordnya 123456678. Lalu IP address statiknya ini kita pilih statik. Lalu ini IP address-nya yaitu 192.168.1.129. Ini subnet max-nya 255.255.255.128. Lanjut ke langkah yang kelima. Setting smartphone pada wireless 0 dengan SSID AP2 dengan tanpa metode autentikasi keamanan dengan IP address statik 192.168.1.130/25. Setting smartphone, config, wireless 0. Ini kita ganti SSID-nya AP2. Lalu tanpa autentikasi keamanan, jadi kita disable. Lalu IP configuration statiknya kita isi IP address-nya yaitu 192.168.1.130 dengan subnet max 255.255.255.128. Jangan lupa ini port statusnya di-on-kan. Lalu lanjut langkah yang keenam. Untuk mengetes bahwa laptop sudah terkoneksi dengan smartphone, silahkan jalankan perintah ping dari laptop ke smartphone. Nah, kita lakukan perintah ping dari laptop ke smartphone untuk mengetahui apakah laptop ini sudah tersambung dengan smartphone. Command prompt, lalu kita ketikkan ping. Smartphone itu IP-nya 192.168.1.130. Nah, jika sudah seperti ini, maka laptop dan smartphone sudah tersambung menggunakan jaringan wireless. Sekian penjelasan dari saya tentang praktikum jaringan wireless pada Cisco Packet Tracer. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.